Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauzia mengungkap aturan baru terkait JHT sejalan dengan tujuan JHT. Namun pengamat ekonomi menduga pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan terindikasi kesulitan pendanaan hingga menerbitkan permenaker terkait JHT. Polemik Permenaker nomor 2 tahun 2022 terus bergulir menyusul penolakan pekerja dan buruh. Dalam Permenaker tersebut, program jaminan hari tua JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Program ini dianggap tumpang tindih dengan program jaminan pensiun. Sementara untuk pekerja yang terkena PHK masuk dalam perlindungan program baru Jaminan Kehilangan Pekerja atau JKP. Namun JKP hanya berlaku bagi mereka yang di PHK. Sementara pekerja yang kontraknya habis mengundurkan diri maupun pensiun dini tidak mendapatkan manfaat dari JKP. Ini artinya program JKP hanya bisa dimanfaatkan segelintir orang saja. Namun terkait penolakan aturan pencairan program JHT, Menaker berargumen kebijakan tersebut untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai manfaat bagi pekerja setelah pensiun. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Ketentuan mengenai usia 56 tahun, ini tentunya tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat langsung mengajukan klaim JHT. Sedangkan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum usia 56 tahun, klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan cacat total tetap dan perhitungannya dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah penetapan cacat total tetap tersebut. Kemenaker tetap bersikukuh program tersebut akan melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif. Meski dana tersebut berasal dari iuran pekerja dan bukan uang pemerintah. Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menduga ada indikasi kesulitan keuangan baik pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan di balik munculnya aturan pencairan JHT di usia 56 tahun. Selain adanya indikasi pengelolaan dana yang tidak dilakukan secara profesional dan transparan, hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 hingga November 2020 menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan ataupun tekanan keuangan, sehingga pemerintah memilih untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini dengan melakukan efisiensi ataupun penundaan klaim dalam jangka panjang karena pemerintah tidak ingin terus-menerus melakukan semacam subsidi kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ataupun dana penyertaan dari pemerintah. Pekerja dan buruh saat ini ramai-ramai mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan pencairan JHT di usia 56 tahun. Bahkan hingga Selasa pagi, petisi penolakan aturan pencairan JHT di usia 56 tahun sudah ditandatangani lebih dari 380.000 pekerja dan buruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, langsung kami akan bahas lebih lanjut dan telah bergabung bersama kami yaitu Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan Olisius Budi Santoso, Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial APindo. Selamat siang Mas Agus dan Mas Budi, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas. Baik, nih langsung ke Mas Agus dulu nih. Apa catatan dari Mas Agus terutama terkait Permenaker yang terbaru ini? Ya, pertama ini sebetulnya kesalahan ini muncul karena komunikasi dari pemerintah, khususnya Kemenaker itu kurang pas. Kenapa saya katakan gitu? Ini kan hak dari pekerja, lalu hanya boleh diambil ketika sudah mau pensiun atau usia 56. Betul juga pemikiran pemerintah supaya nanti di hari tua mereka tidak menderita. Tetapi ternyata kan ada jaminan lain yang tadi disebutkan JKP yang akan muncul. Tapi itu kan tidak diumumkan secara bersamaan.
Kemudian juga apakah peraturannya juga sudah disiapkan. Karena kalau tidak, itu kan uang di luar yang iuran dari setiap pekerja, dan menurut Bu Dirjen, Bu Menteri, dan staf khusus itu tidak ditambahkan untuk beriur, tapi langsung diberikan ketika PHK. Nah, semua ini tidak dijelaskan secara bersamaan, sehingga menimbulkan kegelisahan dan kebingungan dari para pekerja. Jadi wajar kalau mereka memunculkan petisi, bahkan akan menuntut dan sebagainya. Baik, dari sisi komunikasi ini juga patut dikritisi, namun terkait JKP sendiri menurut Mas Agus, apakah memang ada yang perlu ditambahkan, terutama kekhawatiran warga atau publik bagi mereka yang statusnya seperti pensiun dini, atau misalnya memang dipaksa resign, karena memang klausul tersebut hanya menyebutkan bagi yang kehilangan pekerjaan alias di PHK. Nah itu mengapa dari sisi kebijakannya kan tidak sinkron. Harusnya pemerintah sedang memikirkan bahwa ketika akan merubah kebijakan soal JHT itu harus ada apa gantinya supaya tidak ribut. Betul sudah dikatakan JKP, tapi di situ JKP kan kalau dipecat, kemudian ada tunjangan-tunjangan lain yang memang kadang dipenuhi oleh perusahaan, kadang tidak. Nah, jadi bagaimana trade-off-nya? Itu yang harus jelas. Karena ini tidak jelas, dan saya terus terang juga bingung, ini dua kebijakan muncul tapi tidak bersamaan. Sekali lagi, kalau JHT itu awalnya kan ketika sudah sekian waktu tidak bekerja, itu boleh diambil semuanya. Tetapi pemerintah kan selalu katakan, dan menurut saya betul, bahwa ini untuk tabungan hari tua, supaya nanti ketika pensiun tidak lagi bisa bekerja karena usia, itu bisa digunakan untuk hidup. Tapi di sisi lain, hari-hari sekarang ini kan kehidupan masih sulit. Jadinya uang itu perlu diambil, bisa diambil untuk melakukan penyambungan hidup, entah berdagang, entah apa. Nah ini yang penggantinya boleh diambil, tapi sebagian atau berapa ini yang harus dijelaskan, supaya tidak muncul hal-hal lain. Yang kedua, karena banyaknya kasus, tadi ada kecurigaan bahwa sedang kesulitan dana, karena kita juga perlu kepastian bahwa nanti ketika kita usia 56 tahun, uangnya benar-benar ada loh. Jangan seperti Jiwasraya misalnya, jangan seperti hal-hal pengumpul dana masyarakat lain yang pada akhirnya ketika di ujung kita tidak dapat. Kalau kita punya tabungan lain sih nggak apa-apa, tapi kalau tidak, kan itu menjadi andalan satu-satunya. Nah, kepastian bahwa uang itu ada ketika saya pensiun, itu yang harus dijelaskan apa jaminan. Ya, berarti komunikasi harus lebih rinci dan juga lebih jelas lagi. Langsung ke Mas Budi. Mas Budi, bagaimana kalangan dunia usaha menyambut aturan baru ini? Terima kasih, Mas Tommy. Jadi kalau kami dari pengusaha melihatnya secara netral, karena apa? Karena mau menggunakan Capman yang lama, Capman 15 ataupun yang baru, pada dasarnya pengusaha akan tetap harus dipotong 3,7% disetor ke BPJS. Jadi ini saya 100% sangat setuju dengan Mas Agus. Ini adalah antara komunikasi pemerintah dengan karyawan atau pekerja ya. Karena dalam hal ini kembali pengusaha mau pakai yang sistem manapun, pada dasarnya kita akan terus berkontribusi, dipotong 3,7 yang merupakan kontribusi perusahaan untuk disetorkan ke BPJS ketenagakerjaan. Yang kedua, kalau kita mau melihat konteks makro ketenagakerjaan, saya kira saya sepakat dengan Mas Agus bahwa ini masalah komunikasi. Karena apa? Saya ingatkan saja kalau tadi sempat di depan sempat disampaikan di TV tadi, bahwa dalam konteks jaminan sosial selain ada JKP, ada pesangon, dan di UCK buat karyawan kontrak juga ada kompensasi gitu. Jadi secara lengkap sebetulnya juga ada bantalan-bantalan yang lain. Nah, JHT itu tulisannya jaminan hari tua, jadi logiknya buat hari tua. Jadi ini kembali masalah komunikasi yang harus dilakukan dengan baik, komprehensif, dan saya sepakat juga dengan Mas Agus, sebuah kepastian bahwa nanti kalau umur berapapun itu kemudian bisa diberikan. Baik, jadi ada bantalan-bantalan yang memang harus dijelaskan lebih rinci sehingga publik ataupun baik itu
SDM yang dalam posisi kontrak ataupun pegawai tetap bisa menerima komunikasi dengan baik pula. Tapi dalam hal komunikasi ini apakah Apindo sendiri dilibatkan sebelum akhirnya kementerian sendiri mengumumkan soal JHT atau pencairan JHT di usia 56 tahun ini? Ya, Mas. Di dalam konteks sistem ketenagakerjaan di Indonesia itu ada namanya tripartit nasional. Jadi hal-hal semacam ini didiskusikan dulu di tripartit nasional, di mana tripartit nasional itu ada unsur pemerintah, ada unsur pekerja, dan ada unsur pengusaha. Di mana salah satu rekan kami di Apindo ada di sana. Jadi sebetulnya hal-hal ini sudah didiskusikan di tripartit nasional. Tapi bagaimana dari tripartit nasional kemudian masuk kepada stakeholder secara luas dan kemudian komunikasi daripada pemerintah, itu yang kelihatannya perlu diimprove. Baik, untuk masukan ke depannya nih Mas Budi ataupun Mas Agus, mungkin masing-masing bisa sebagai penutup. Apa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini, terutama terkait atau melanjuti dampak komunikasi yang memang masih dinilai lemah? Mungkin Mas Agus dulu. Ya, gini, kan ini berlakunya baru bulan Mei, 3 bulan kan kalau tidak salah. Jadi ya dibereskan saja, itu bagaimana sih rinciannya diumumkan sama-sama. Kalau mau direvisi ya segera direvisi, tapi berlakunya masih 3 bulan, mumpung masih 3 bulan. Dan ini kan kalau gaduh gini Presiden juga tidak suka gitu ya, jadi artinya pastikan saja mau dirubah, pastikan, tapi masukan-masukan dari yang menolak itu perlu didengar dulu maunya apa. Karena ini sebetulnya basically hanya masalah komunikasi dan juga kepastian bahwa pas saya usia 56 tahun, uang saya ada, bukan uang saya malah hilang atau dibayarnya selama 15 tahun. Nah itu yang berat, karena masyarakat sudah atau publik sudah belajar dengan kasus-kasus lain yang sampai hari ini belum selesai. Baik, Mas Budi? Ya, sepenuhnya sepakat dengan Mas Agus, dalam artian ini komunikasi secara komprehensif, ya, kemudian jaminan bahwa kalaupun itu nanti betul-betul sebagai jaminan hari tua, ya, kembali saya menekankan bahwa jaminan ini jaminan hari tua, itu ada komitmen yang jelas. Tadi saya mau tambahkan, Mas, sebetulnya saya juga anggota, saya karyawan ya, itu kita tiap kali bisa cek tuh di mobilenya BPJS saldonya berapa dan seterusnya. Nah itu aja yang harus dicermati oleh teman-teman karyawan. Saya kira itu mungkin tambahan informasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Apindo, Alysius Budi Santoso, dan juga Mas Agus Pambagio. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu.